Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan golongan 8A atau gas mulia. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, sifat fisika dan kimia. Yang ketiga, kelimpahan di alam. Yang keempat, reaksi-reaksi. Dan yang kelima adalah manfaatnya. Pengertian gas mulia. Gas mulia adalah unsur-unsur golongan 8A dalam tabel periodik. Disebut mulia karena unsur-unsur ini sangat stabil atau sangat sukar bereaksi. Tidak ditemukan satupun senyawa alami dari gas mulia. Menurut Lewis, kestabilan gas mulia tersebut disebabkan konfigurasi elektronnya yang terisi penuh, yaitu konfigurasi oktet atau duplet untuk helium. Kestabilan gas mulia dicerminkan oleh energi ionisasinya yang sangat besar dan afinitas elektronnya yang sangat rendah atau bertanda positif. Para ahli zaman dahulu yakin bahwa unsur-unsur gas mulia benar-benar inert. Pendapat ini dipatahkan setelah pada tahun 1962 Neil Bartlett, seorang ahli kimia dari Kanada, berhasil membuat senyawa xenon, yaitu XePtF6. Sejak saat itu, berbagai senyawa gas mulia berhasil dibuat. Gas mulia adalah gas yang mempunyai sifat lengai, tidak reaktif, dan susah bereaksi dengan bahan kimia lain. Gas mulia banyak digunakan dalam sektor pertanian. Selanjutnya, sifat fisika golongan 8A atau disebut gas mulia. Sifat fisika unsur-unsur gas mulia ditunjukkan dalam tabel berikut. Tuh, lihat sifatnya: nomor atom Z, heliumnya 2, neonnya 10, argonnya 18, kripton 36, xenonnya 54, radonnya 86. Kemudian konfigurasi elektronnya 1s2, heliumnya 1s2, neonnya 1s2, 2p2, kemudian argonnya 3s2, 3p6, kemudian kriptonnya 4s2, 4p6, kemudian xenonnya 5s2, 5p6, dan radonnya 6s2, 6p6. Kemudian selanjutnya bisa dilihat dalam tabel ini ada titik cair, titik didih, rapatan, energi pengion, jari-jari atom, ke elektron negatifan. Dan kita lanjut saja di sifat kimia golongan 8A atau gas mulia. Kemudian sifat kimia gas mulia adalah sebagai berikut. Yang pertama, gas mulia sukar bereaksi atau bersifat inert karena konfigurasi elektronnya stabil. Kemudian yang kedua, gas mulia sedikit larut dalam air, kecuali helium dan neon. Selanjutnya, kelimpahan gas mulia di alam. Kelimpahan helium di alam semesta kurang lebih 23% adalah yang terbesar setelah hidrogen, kurang lebih 76%. Helium berasal dari reaksi fusi hidrogen di matahari. Sebagian kecil unsur tersebut terjebak di bawah kerak bumi pada waktu pembentukannya yang juga berlangsung di matahari. Partikel alfa yang dihasilkan oleh peluruhan radioaktif meningkatkan jumlah atom-atom He dalam kerak bumi. Oleh karena itu, helium sudah berhasil diekstrakasi sebagai hasil samping gas alam dari daerah-daerah tertentu. Misalnya di Amerika Utara, adapun helium di atmosfer kadarnya hanya sedikit, sebab gas helium sangat ringan sekali, sehingga mudah lolos dari tarikan gravitasi bumi. Unsur gas mulia yang paling banyak terdapat di udara adalah argon. Kelimpahan helium di udara 5,24 ppm, neon 18,1 ppm, dan argon 9.340 ppm, membuat dua unsur ini lebih banyak dari kebanyakan unsur lainnya, seperti arsenik dan bismut di kerak bumi. Kelimpahan kripton 1,14 ppm dan xenon 0,087 ppm.
Kelimpahan helium di kerak bumi 3, kelimpahan helium di udara 5,24 ppm, neon 18,21 ppm, dan argon 9.340 ppm, membuat dua unsur ini lebih banyak dari kebanyakan unsur lainnya, seperti arsenik dan bismut di kerak bumi. Kelimpahan kripton 1,14 ppm dan xenon 0,087 ppm. Kelimpahan helium di kerak bumi 3 X 10 pangkat 3 ppm, neon 7 kali 10 pangkat min 5 ppm, argon 4 kali 10 pangkat min 2 ppm, sedangkan kripton dan xenon tidak ditemukan di bawah kerak bumi. Hibridisasi XeF4, rumus struktur, ada 4 pasang elektron ikatan dan 2 pasang elektron bebas, sehingga tipe molekulnya menurut PSEPR adalah AX4E2. Diagram orbital terakhir Xe, karena ada 4 atom F, maka 4 elektron dari orbital 5F dari Xe pindah ke orbital 5D yang masih kosong, secara tidak berpasangan, supaya memberi ruang bagi elektron dari F untuk berpasangan dengannya, sehingga diagram orbitalnya sehingga terjadi hibridisasi yang terdiri dari 1 orbital S, 3 orbital P, 2 orbital D, dan terjadilah hibridisasi yang disebut sp3d2. Bentuk molekul segi 4 datar. Manfaat gas mulia. Gas mulia memiliki beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, helium digunakan sebagai gas pengisi pada air sup dan balon udara, karena gas ini lebih ringan daripada udara. Lalu, mengapa tidak digunakan gas hidrogen yang 7% lebih ringan dari helium? Alasannya adalah karena gas hidrogen lebih mudah terbakar dibandingkan dengan helium. Yang kedua, helium juga digunakan untuk menjaga agar hidrogen oksigen sebagai bahan bakar roket tetap berwujud cair. Hal ini karena helium memiliki titik didih yang sangat rendah. Yang ketiga, sebagai fluida pendingin yang hanya dapat terjadi pada tekanan tinggi dan suhu sangat rendah di reaktor nuklir, dan sebagai gas pembawa dalam analisis kromatografi gas. Yang keempat, sebagai campuran oksigen dalam tabung penyelam, karena dalam tekanan tinggi, helium tidak larut dalam darah. Bila menggunakan udara biasa yang mengandung nitrogen, maka saat menyelam tekanan menjadi tinggi dan nitrogen menjadi larut dalam darah. Saat penyelam kembali ke permukaan, tekanan menjadi lebih rendah, menyebabkan kelarutan nitrogen dalam darah berkurang dan keluar dari dalam darah. Hal ini menyebabkan rasa nyeri yang hebat dan berbahaya. Manfaat lainnya yaitu helium digunakan sebagai gas vektor dalam kromatografi. Helium juga digunakan untuk mendeteksi kebocoran. Karena difusinya yang sangat cepat, helium sangat ideal untuk mendeteksi kebocoran mikro. Selanjutnya, campuran helium-argon digunakan sebagai gas pelindung untuk pengelasan baja ringan yang tebal. Karena konduktivitas termalnya yang sangat tinggi, helium digunakan sebagai pendingin untuk pendinginan batang uranium pada reaktor nuklir, pendinginan cetakan di pabrik kaset, dan gas atmosfer untuk dapur heat treatment. Itulah tadi penjelasan golongan 8A, gas mulia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.